Terima kasih. Apakah bisa dimulai? Ya, bisa dimulai. Marilah kita memulai jalan salib sore kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaannya Oh Sri Yesus. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oh Sri Yesus, Sang Penebus Kekebala, hingga tubuh berlumut darah. Yesus ku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Maha Rahim, yang dengan rela mengutus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami, kuatkanlah kami yang akan merenungkan jalan salib Putramu. Ampunilah kami dan bantulah kami dalam hidup dan panggilan kami masing-masing, serta ajarilah kami untuk menahan diri dan berpuasa dengan baik sebagai tanda pertobatan dan penyesalan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban, karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab telah menebus dunia. Yesus menerima hukuman mati yang ditimpakan kepadanya dengan rela. Hukuman mati dengan rentetan peristiwa yang ngeri. Teriakan, enyakan dia, salibkan dia. Disesah, dimaki, difitnah, mengalami penderitaan yang tak tanggung-tanggung. Sebagai manusia, ia tentu merasakan pengalaman sakit yang luar biasa. Menangis, mungkin. Tetapi apakah ia berhenti di sana? Apakah ia menyerah kepada kekuatan kejahatan? Tidak. Ia ingin menyelesaikan misinya di dunia. Misi penyelamatan yang menuntut pengorbanan diri. Kini kita memasuki sebuah masa yang penuh rahmat. Masa di mana kita mengalami sebuah retret agung yang mengundang kita untuk mengenal lebih jauh siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Masa di mana kita harus melihat apakah kita masih layak menyebut diri sebagai anak kesayangan Tuhan. Walaupun pengalaman jatuh bangun selalu kita alami dalam alunan nada kehidupan kita. Terlepas dari itu semua, kita juga diundang gereja untuk berpuasa dan pantang. Memang, berpuasa itu tidak mudah. Namun kita percaya dengan niat yang murni dalam puasa yang kita jalankan di masa berahmat ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan bisa. Yesus yang telah dihukum mati
mengajak kita untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Pengalaman sakit penyakit, pengalaman keterasingan, kesendirian, dan berbagai pengalaman yang sulit adalah nada-nada indah yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan hidup kita, agar kita mengetahui bahwa hidup yang kita jalani saat ini sangatlah indah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami yang ingin mengikutimu di jalan salib ini, sehingga kami mampu memikul salib-salib hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan Yesus, penderitaanmu begitu berat karena dosa-dosa kami. Semoga kami menyadarinya dan menyesalinya dengan tobat dan puasa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Semoga sengsara Yesus selalu berada di dalam hati kita. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa. Perhentian kedua, Yesus memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak menolak salib penderitaan. Ia menerimanya, merangkulnya, dan menaruhnya di atas bahunya. Oleh karena itu, terpenuhilah nubuat Nabi Yesaya mengenai Mesias. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Penderitaan Kristus di salib adalah sebuah pusat dari pernyataan Allah tentang dirinya kepada manusia. Allah sangat mencintai manusia dan tidak menginginkan manusia binasa karena dosa-dosanya, sehingga ia mengutus putranya untuk menebus semua dosa dan kesalahan manusia melalui jalan penderitaan, yaitu salib. Yesus adalah hamba yang menderita di salib, yang mati bagi dosa-dosa umatnya. Salib tidak muncul begitu saja dalam skenario Tuhan. Salib dipilih karena cara mati melalui salib adalah kematian yang lambat dan sangat membawa penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Sebenarnya, salib merupakan representasi dari hukuman dan penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia karena telah melakukan dosa. Namun, Yesus dengan penuh cinta menanggung semua beban dosa manusia di pundaknya. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan dan diselamatkan, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Yesus. Salib merupakan jalan yang Allah sediakan bagi kita untuk mencapai keselamatan. Tanpa salib, kita tidak akan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dengan memikul salib, Yesus telah melakukan tugas perutusannya, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Yesus sendiri pernah bersabda, "Hendaklah kamu menyangkal dirimu sendiri, ambillah salibmu, dan ikutilah aku." Tetapi bagi kebanyakan orang, kata-kata Yesus tadi sangatlah sulit, karena memikul salib merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan mestinya dihindari. Akan tetapi, kita harus menyadari bahwa jika Yesus kelak bersabda kepada diri kita seperti, "Pergilah dari hadapanku, hai laknat, ke dalam api yang kekal," maka kita akan menyesal telah menolak tawaran keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah sudi memikul salib demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau berkorban demi kita dengan menerima sengsara dan penderitaan. Tuhan, ampunilah kami. Inilah kami. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Amin. Kayu salib Dia batu, mari kita pun mengikut. Salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab Sebab dengan salib selamanya Engkau telah menebus dunia. Ya. Perjalanan salib ini dibuka dengan peristiwa Yesus berdoa di Taman Zaitun. Suatu peristiwa yang mengantar permenungan seluruh umat kepada jalan salib Kristus. Jalan salib ini menjadi simbol perjalanan kesiaran umat yang tak pernah lekang atau lepas dari penderitaan. Bagi umat Kristiani, salib adalah bukti kemenangan. Demikian penderitaan yang akan dihadapi selama hidup. Terutama dalam masa puasa dan tobat ini, kita diajak untuk berjalan bersama Yesus menuju Kalvari. Kita semua diundang untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin, secara khusus untuk menyongsong Paskah yang cerah. Itu semua merupakan salah satu bentuk partisipasi kita terhadap penderitaan Kristus. Melalui keterlibatan partisipasi itu, Allah telah menjanjikan ganjaran yang setimpal, yaitu berkumpul bersama para kudus di Firdaus. Jalan salib kita bukan hanya berhenti pada perhentian ke-15, namun terus berlanjut sampai kita benar-benar melihat puncak Golgota. Suatu puncak di mana Yesus menyerahkan seluruh hidupnya demi kemenangan jaya. Suatu puncak di mana Yesus menjanjikan Firdaus bagi kita para pendosa. Suatu puncak di mana Yesus mempercayakan kita sebagai anak Bunda Maria dan Bunda Maria sebagai bunda kita. Sungguh suatu tempat yang merangkum seluruh peristiwa jalan salib Yesus. Tak terbilang berapa berat salib yang dipanggulnya, dan tak terbilang darah yang mengucur dari tubuhnya. Itu semua bagaikan usapan angin belaka, sebab dia tidak pernah memperhitungkan hal semacam itu. Baginya, keselamatan kita adalah hal yang utama. Oleh sebab itu, melalui permenungan ini, hendaklah kita benar-benar membuka hati dan pikiran untuk melihat Yesus yang jatuh pertama kali demi keselamatan kita. Rasakanlah lutut yang terantuk di batu cadas. Rasakanlah duri-duri yang menusuk di kepalanya. Rasakanlah beban salib yang termuat di bahu. Resapkanlah peristiwa-peristiwa itu dalam batin kita. Sungguh besar cinta Yesus kepada kita. Seharusnya kita malu bila kita hanya berpangku tangan dan tertawa ketika Yesus jatuh di hadapan kita. Tanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana kita ikut ambil bagian dalam jalan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Bantulah kami Tuhan untuk merasakan penderitaan, agar kami semakin memahami akan besarnya cinta dan kasih-Mu kepada kami. Bukalah hati kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi sesama dan musuh-musuh kami, sehingga kami semua dapat berjalan bersama Engkau menuju puncak Golgota. Bukalah hati kami ya Tuhan. Kuatkanlah langkah dan tegakkanlah tubuh kami ketika dihadapkan dengan salib hidup, sehingga kami mampu meletakkan salib hidup kami di dekat salib-Mu yang suci dan mulia. Bukalah hati kami ya Tuhan.
Semoga sengsara Yesus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. dunia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah untukku menurut kehendak-Mu. Ini merupakan kata-kata penyerahan Bunda Maria kepada rencana Bapa. Sejak kelahiran sampai kematian Yesus, Bunda Maria adalah tokoh yang selalu hadir di dalam peristiwa itu. Yesus dilahirkan oleh Maria di kandang Betlehem. Yesus melakukan karya misi yang pertama, yakni mengubah air menjadi anggur di Kana, disaksikan oleh Bunda Maria. Bahkan saat penderitaan Yesus, Maria pun hadir di dalamnya. Maria hadir dengan penuh kesedihan. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus bersama Maria, secara khusus saat-saat penderitaan Yesus, ingin menyampaikan kepada kita tentang kesetiaan Maria dan kepasrahannya kepada kehendak Bapa. Kesetiaan dan kepasrahannya dibuktikan dengan perjumpaannya dengan Yesus dalam saat sengsara dan penderitaan. Bunda Maria mendekati Yesus dengan kelembutan kasih seorang ibu. Perjumpaan ini bukanlah perjumpaan biasa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, melainkan suatu perjumpaan yang memberi kekuatan dan harapan bagi kita semua. Baik bagi Yesus dalam menerima penderitaannya, baik bagi Bunda Maria sendiri dalam menerima dan menyaksikan sengsara dan penderitaan putranya, dan baik bagi kita semua dalam memikul salib kita. Perjumpaan ini membawa kita pada sama. Yesus menjadi kuat dalam menjalankan sengsara dan penderitaannya. Inilah perjumpaan yang membuat banyak umatnya. Bagi kita yang sedang menghayati sengsara dan penderitaan Yesus dalam masa Prapaskah, perjumpaan dengan Bunda Maria dalam doa-doa kita merupakan suatu hal yang baik. Kita yakin bahwa perjumpaan dengan Bunda Maria, kita dapat mengalami kekuatan dan pengharapan dalam menjalankan masa pertobatan dan puasa ini. Kekuatan bagi kita untuk berpuasa dengan baik dan tulus ikhlas, tanpa ada paksaan dan murni dari hati kita yang terdalam. Sebuah pengharapan bagi kita bahwa berpuasa yang kita jalani atau kita hayati membawa kita pada suatu pertobatan yang sejati. Seperti perjumpaannya dengan Yesus, Bunda Maria akan selalu hadir dalam usaha dan niat baik kita, asalkan kita mau meminta kepadanya melalui doa dan devosi kita. Amin. Marilah berdoa. Mampukanlah kami dalam mengabdi serta meluangkan waktu dari kesibukan duniawi kami untuk berjumpa dengan Yesus, baik saat susah maupun saat senang. Bunda kami, doakanlah kami. Kuatkanlah kami dalam meneladani keutamaan-keutamaan-Mu, sehingga kami mampu menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Bunda kami, doakanlah kami.
Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Oh Maria, Bunda Kudus, ya setia ikut Yesus, ya terhadap hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib pitimu Engkau telah menebus dunia. Ya. Perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota merupakan perwujudan rencana cinta kasih kekal yang terarah pada pengorbanan seutuhnya. Langkah kaki Yesus menandai jiwanya dengan bekas luka-luka. Yang enggak kedengaran. Ya, langkah. Perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota merupakan perwujudan rencana cinta kasih kekal yang terarah kepada pengorbanan seutuhnya. Langkah kaki Yesus menandai jiwanya dengan bekas luka-luka yang tidak terhapuskan. Setiap langkah kayu salib memadatkan tubuh Kristus yang terbuka dan mentera padanya cinta bersengsara. Gambaran itu telah ditetapkan Kristus sejak permulaan dan tak pernah akan disesali atau dihapus. Itulah gambaran ilahi cinta kasih dalam kegiatan yang tak kenal mundur, yang harus mendaki bukit pengorbanan utuh. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, kita mendaki bukit Golgota bersama Kristus dan salib kita. Di dalam Kristus kita mengambil bagian dalam pendakian yang penuh sengsara itu. Kehidupan ilahi yang berdenyut dalam diri kita menuntut agar kita mengikuti Yesus di jalan Golgota. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dorong rahmat mempunyai di dalamnya berat salib, menuju kepada pengorbanan yang utuh kepada kematian bagi manusia lama dan kehidupan penuh bagi manusia baru yang dilahirkan dalam darah Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajarkan kepada kami agar mampu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga bersama kami Rasakan kebahagiaan dalam hidup. Kami bersyukur karena melalui hal-hal sederhana, kami diperkenankan mengambil bagian dalam penderitaan salib-Mu. Semoga bersama kami merasakan kebahagiaan dalam hidup. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Apapun yang kau lakukan bagi para menderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6.
Yesus diusap wajahnya oleh Veronica. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab Engkau telah menebus dunia. Gambaran wajah tersalib melekat pada ratu wajahmu. Mereka tertunduk, sedih, lesu, dan mertapi, seakan secerah harapanmu telah disinar ketika menyaksikan pengorbanan di kayu salib. Demi menanggung kesalahan dan dosa-dosa kami. Harapan meskipun itu kecil dan yang kerap kali dinilai tidak berharga oleh orang lain. Namun itu sungguh patut untuk menjadi teladan dan pegangan hidup bagi kita yang masih mengembara di dunia ini. Veronica tampil menjadi pribadi yang sungguh berbalas kasih dan menabur harapan. Ia tidak larut dalam kesedihan yang tanpa tujuan, tetapi tampil sebagai pribadi yang berani untuk mengusap wajah tersuci sang tersalib, yang dilumuri oleh darah dan peluh akibat dosa dan keselamatan kita. Kita pun hendaknya berlaku demikian, berani memperjuangkan kebenaran demi mempersiapkan hari depan kita. Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah iman kami yang kerap kali takut dan ragu untuk menolong sesama yang sedang menderita dan yang sedang mengalami kesusahan, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Membuat kami sadar bahwa pengorbanan meskipun kecil tentu sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Semoga kami dapat meneladani Veronica untuk menjadi pribadi yang peka dalam menabur balas kasih kepada sesama yang menderita. Marilah berdoa. Semoga kami tidak perlu malu untuk menolong sesama yang sedang menderita. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Semoga kami mampu mengorbankan segala-galanya bagi mereka yang membutuhkan bantuan kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Bila kita meringankan duga orang yang sengsara, Tuhanlah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pendakian Yesus Kristus menuju Golgota amatlah sukar. Selain beban salib yang ia panggul, juga hinaan orang-orang di sekelilingnya. Pukulan serta cambukan yang ia terima dari para algojo juga menambah siksaan dan memperlemah kondisi fisiknya. Akhirnya, untuk yang kedua kalinya, tubuh Yesus tersungkur ke tanah dan salib yang berat itu menindih badannya. Darah bercampur keringat kembali mengucur dari tubuhnya, menambah rasa nyeri yang tak tertahankan. Orang-orang tak satu pun yang berani bergerak membantunya, justru makin kencanglah suara olok-olokan mereka.
Para serdadu kembali mencabuki tubuh orang tak bersalah itu, agar berdiri dan lekas memanggul salibnya. Dengan sisa tenaga yang tak lagi berdaya, Yesus bangkit dan kembali melanjutkan jalan sengsaranya. Kerap kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling menderita. Cobaan demi cobaan silih berganti menghajar hingga tak berdaya, bahkan sampai titik terendah kita. Air mata serta peluh yang mengguyur tubuh terkadang tak sebanding dengan hasil yang didapat. Alhasil kita menyerah dengan nasib dan berkata bahwa Tuhan telah tidak adil kepada kita. Tuhan jahat telah menyiksa saya, terus dan tak pernah menyempatkan kebahagiaan, walau sekejap saja untuk datang menghibur saya. Berdoa bukanlah cara untuk terus bersandar manja kepada Allah. Namun dengan berdoa, harusnya kita semakin kuat dalam mengolah hidup, karena Allah selalu membantu kita, bukan mengerjakan pekerjaan kita. Yesus sudah jatuh untuk yang kedua kalinya, namun tetap melaksanakan tugasnya, walau dengan tubuh yang babak belur. Ini semua Ia lakukan karena cintanya kepada umat manusia. Demikianlah yang harus kita lakukan ketika kita jatuh, yaitu berani bangkit lagi dan terus mencoba. Kegagalan hidup bukanlah saat kita kalah dalam pertandingan atau jatuh saat kita berlari. Tetapi kegagalan hidup adalah saat kita mengatakan sudah cukup kepada diri kita. Masa puasa ini bukan hanya berpantang atau puasa saja, namun adalah supaya kita semakin dewasa dalam iman. Marilah berdoa. Kuatkanlah kami yang mudah mengeluh karena banyaknya cobaan yang dihadapi. Tuhan, dengarkanlah kami. Mampukanlah kami dalam membawa salib hidup kami hingga akhir hidup kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Amin. Bila mana kasihku dan tercampakkan salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian 8. Wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memperlihatkan kepada kita hatinya yang berbelas kasihan terhadap wanita-wanita yang menangis. Yesus tidak ingin melihat para wanita yang mengikutinya sedih. Maka Ia menghibur mereka dengan berkata, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tindakan Yesus ini mengandung nilai iman yang mau Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kita diharapkan mampu untuk mengikuti teladannya dengan menghibur orang lain yang sedang menderita atau bersedih. Dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, seperti pandemi COVID-19, banjir, dan longsor, merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan dan menjalankan seperti yang Yesus kehendaki, yaitu menghibur orang lain yang sedang bersedih dan menderita. Kita bisa menghibur mereka dengan berbagai cara, tergantung bagaimana kita ingin membantu mereka.
Masa Prapaskah atau masa tobat ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan apa yang Yesus kehendaki ini, yaitu menghibur orang lain yang menderita? Apakah kita selama ini peka terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan kita? Mari kita pergunakan masa Prapaskah ini untuk sungguh-sungguh merefleksikan perjalanan hidup kita, supaya untuk menyambut Paskah nanti, kita sudah dalam keadaan yang layak dan pantas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan teladan kepada kami, bagaimana kami harus bersikap dan bertindak terhadap sesama kami yang menderita. Kami mohon, mampukanlah kami untuk mengikuti teladan-Mu itu, supaya kami pun mampu menghibur orang lain yang mengalami kesedihan dan penderitaan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan hati-Mu yang penuh belas kasihan terhadap para wanita yang menangis. Kami mohon, mampukanlah kami juga untuk menghidupi kasih itu dalam diri kami, agar kami pun peka untuk menolong dan menghibur sesama kami yang menderita. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami agar dalam hidup kami mampu dan berani untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada dalam hati kita. Amin. Amin. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian 9. Yesus jatuh ketika kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab yang salib sujudmu Engkau telah menebus dunia. Jatuh dan jatuh lagi. Sang Putra Allah yang tak berdosa kini rebah dan kehabisan tenaga. Salib yang berat, siksaan tak kunjung henti, nyanyian, hujatan manusia berdosa, dan perjalanan yang panjang membuat ia kembali terjerambab ke tanah. Debu yang berterbangan seolah-olah menjadi sahabatnya. Ini hendak mengatakan bahwa ia yang adalah Putra Allah kini harus memeluk debu lambang manusia berdosa. Ia mesti turun dari tahta keilahiannya hanya untuk memulihkan citra Allah yang telah bernoda. Siapa peduli? Semua mata yang memandang dia hanya tertawa dan menghujat. Ya, manusia tertawa dan menghujat dosa-dosanya sendiri. Para serdadu dengan geram memaksa ia untuk kembali memikul salib hina itu. Tak mengapa, kendati siksaan yang berat harus ia tanggung dan mengalami kejatuhan berulang kali, ia tetap bangkit, mencium salibnya, dan mulai berjalan lagi dengan setia. Ia berdiri bukan dipaksa, ia bangkit bukan diancam, ia kembali memikul salib bukan takut dinista. Semua itu karena ia sadar bahwa ia mencintai manusia dan ingin agar manusia selamat dan bangkit dari kubangan dosa. Ia tahu bahwa kehendak Bapanya
akan terselesaikan hanya dalam dirinya. Marilah berdoa. Kami selalu terkungkung dalam kedosaan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk bertobat. Kami selalu lari dari jalan-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk bertobat. Kami selalu menodai wajah-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk bertobat. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Bila hatiku terpisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab yang mencimu ke dunia. Di puncak Golgota, dengan paksa para serdadu menanggalkan pakaian Yesus. Yesus Sang Raja menjadi manusia yang paling hina demi memulihkan martabat manusia yang tercemar akibat dosa. Tuhan, tuntunlah kami di masa prapaskah ini untuk menghindari hal-hal yang merendahkan martabat sesama, baik dalam komunitas, keluarga, dan lingkungan sosial kami. Bimbinglah kami agar tidak terpengaruh oleh segala yang bersifat fana, materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Tuntunlah hidup kami agar dapat mewujudkan sikap batin yang lepas bebas dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan melayaninya. Sebab di masa puasa ini kami terus-menerus memahami maksud dan kehendak Allah dalam diri kami dan sesama untuk saling melindungi, melayani, menjadi pribadi yang sederhana, dan membuka hati akan rencana Tuhan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melewat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melewat aku. Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Semoga demikianlah hati kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Semoga kita di masa prapaskah ini terus menjadi pribadi yang sederhana dan melayani sesama, serta berbagi rezeki dengan tulus ikhlas. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang diberikan bersama. Ya Bapa, buatlah kami agar tidak melekatkan diri pada harta duniawi, tetapi selalu membuka hati untuk menjawab firman-Mu. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang dibagikan kepada sesama. Semoga kami selalu menjaga martabat kami dan menaruh hormat padamu yang Engkau perlihatkan dalam diri sesama kami. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang dibagikan kepada sesama. Semoga di masa prapaskah ini kita membuang segala bentuk keegoisan kita, baik lewat kata maupun perbuatan, dan meningkatkan amal bakti kami. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang dibagikan kepada sesama. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Perhentian yang ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau.
Sebab dengan salib salibmu Engkau telah menebus dunia. Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya memikul salib menuju puncak Golgota. Salib berat dipikulnya. Yesus menanggung segala penderitaan dan menyerahkan diri seutuhnya. Dia rela dihina demi keselamatan manusia. Tuhan Yesus diperlakukan layaknya seorang penjahat, namun dia tetap dengan setia menjalaninya. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai jaminan keselamatan kekal bagi umat manusia. Dengan rela dia menyerahkan diri untuk dipaku demi kepenuhan janji Bapa. Yesus sang guru abdi kini tergantung di salib. Namun hal itu telah Yesus katanya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Dengan demikian setiap manusia yang datang dan memandang dia yang terpaku di salib akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi kita untuk setia dan taat kepada Bapa. Marilah kita di masa Prapaskah ini membuka hati dan pikiran kita untuk melihat kedalaman diri akan hubungan kita dengan Tuhan. Hendaknya kita menjalani masa Prapaskah ini dengan puasa agar kita dapat memahami peristiwa yang Yesus kini dan semakin memikirkan dan dapat memahami peristiwa dan semakin mengerti akan arti sengsara Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami sering ragu menyalibkan kesenangan-kesenangan kami. Ampunilah kami, Tuhan. Inilah Ya kami, Tuhan, Tuhan. kami kadang enggan untuk menolong sesama yang sedang menderita. Ampunilah kami, Tuhan. Semoga sengsara Yesus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Amin. Dari salib kemuliaan yang terbilang yang memuja, berapakah yang dapat. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib Engkau menebus dosa dunia. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Seruan Yesus di atas kayu salib merupakan seruan semua orang yang disalibkan, yang mengalami penderitaan akibat kemiskinan, peperangan, penindasan, dan korban virus corona. Penderitaan yang kita hadapi hendaklah kita serahkan kepada Allah. Sebab kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa dikehendakinya atau diizinkannya. Dan kita juga tahu bahwa Allah adalah Maha Baik. Maka apapun yang dikehendakinya tidak lain adalah demi kebaikan jiwa kita. Dalam menghadapi penderitaan, hendaknya kita serahkan kepada kehendak Allah, menerima apa yang dikehendakinya dan menjalaninya tanpa mengeluh, tanpa bersungut terhadap apapun yang terjadi. Tetapi kita harus menerimanya sepenuh hati, seperti halnya yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia rela menderita dan mati di kayu salib demi penebusan dosa umat manusia. Namun ia tidak bersungut serta mengeluh,
tetapi ia menerimanya penuh dengan cinta. Di bawah kaki salib Yesus Kristus, kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada kehendak Bapa. Sehingga dengan wafat Yesus Kristus di atas kayu salib, kita terlepas dari kematian kekal dan belenggu dosa, serta mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan akibat kemiskinan, peperangan, penindasan, dan korban virus corona. Semoga kami mampu menerima penderitaan kami dengan iman. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu mempersembahkan diri kami seutuhnya ke dalam. Semoga kami berkenan. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Amin. Biji mati menghasilkan buah berkelimpahan. Bapa-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dosa. Maria sungguh setia akan panggilannya sebagai Ibu Tuhan. Ia setia mendampingi Sang Putra dari penganiayaan, penyaliban, dan kematian di kayu salib. Maria merangkul dan memangku jenazah putranya. Betapa kuat hati Bunda Maria terhadap setiap peristiwa yang dialami putranya. Ibu mana yang tidak menderita ketika menyaksikan putranya disiksa, diludah, diinjak bagaikan sepotong daging yang hancur. Duka cita yang Bunda Maria rasakan begitu dahsyat. Ia menyimpan semua suka duka putranya dalam hatinya sesuai dengan kata-katanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Melalui kesetiaan Maria, kiranya membuat kita teguh dan tetap setia. Memampukan kita untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus dan duka Sang Bunda yang kita wujudkan melalui puasa. Puasa untuk menahan diri akan segala hal-hal duniawi dan amal kasih dalam membantu orang-orang yang menderita, yang memerlukan bantuan baik secara jasmani maupun secara rohani, serta mampu menghadapi segala penderitaan dan kesusahan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Semoga kami mampu meneladani sikap-Mu untuk setia. Ya Bunda Maria, tolonglah kami. Semoga kami mampu taat seperti putra-Mu Yesus yang taat pada kehendak Bapa. Ya Bunda Maria, tolonglah kami. Semoga kami dapat menjalani masa tobat dan puasa kami, agar kami mampu menahan diri akan hal-hal duniawi. Ya Bunda Maria, tolonglah kami. Ya Bunda Maria, tolonglah kami. Semoga iman kami tetap teguh dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatan dalam hidup kami. Ya Bunda Maria, tolonglah kami. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Amin. Salib tanda keinginan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang.
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib Dengan Engkau telah dunia. Dosa dunia. Yusuf dari Arimatea mengambil jenazah Yesus, membalutnya dengan kain lenan, dan menaburkannya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi apabila menguburkan mayat. Kemudian ia memaringkan mayat Yesus di makam terdekat yang belum ditempati oleh seorang pun. Sebagai murid yang setia, Yusuf dari Arimatea dengan tulus memberikan makam barunya yang ia sediakan bagi dirinya sendiri kepada gurunya untuk dimakamkan. Hendaklah kita juga tulus ikhlas menyediakan hati kita sebagai makam baru bagi Yesus untuk beristirahat. Marilah berdoa. Di saat kami mengikutimu di jalan salib hidup kami, Peliharalah kami umat-Mu, ya Tuhan. di saat kami berjuang untuk bertobat dan berpuasa, Peliharalah kami umat-Mu, ya Tuhan. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang telah menyelamatkan manusia dengan mengorbankan putranya hingga wafat di salib. Semoga kami dapat merenungkan dalam salib ini memperoleh rahmat di dunia dan keselamatan di tanah air surgawi. Semoga kami juga mampu menyesali dosa-dosa kami dengan menjalankan puasa dan tobat sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Antara kami, amin. Golgota tempat Tuhan disalib dan dicela, agar dunia damai pulang dengan salibnya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memohon dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Sebelumnya banyak salah ketik. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Frater. Malam. Gangguan. Frater, selamat malam. Malam. Selamat malam minggu, Frater. Belum malam minggu aja. Belum, macam malam minggu. Oh, Melki. Pater Melki. Yo. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan ya untuk jalan salib. Untuk Jumat depan nanti temanya itu tentang Maria. Jadi jalan salib Maria untuk Jumat depan nanti. Nanti akan dibuat oleh para frater. Siap, Frater. Siap, Frater. Nanti linknya akan dikirim. Siap, Frater. Siap, Frater. Patrino, selamat malam. Oke. Selamat malam. Patrino jadi penyanyi malam ini. Frater Dedi, selamat malam. Malam Om Pius. Selamat beristirahat, Frater. Belum. Salam damai dan tenang. Belum Ya, jamnya. Selamat malam. Makan dulu, pergi makan dulu. Yang Selamat sehat. selamat makan juga.
Frater Pius, selamat malam. Selamat malam, Frater Melki. Jangan pergi penting naga ya. Puasa ya hari ini, puasa, jangan kemana-mana. Selamat malam.